apa kabar pendeta yang ditato-tato itu? Aduh, Waduh. Anda Apa ya? bilang hamba Tuhan itu aduh, salah berarti bro Cap. Hati-hati loh. Dihujat bukan loh nanti Anda. salah. Shalom jemaat rebahan Indonesia. Welcome, 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 dan welcome. Seperti keset, ya kan? Iya. Kita semua paham lah ya, welcome keset. Apa kabar nih semuanya? Welcome back nih. Kita udah berapa purnama nih kita nggak ketemu nih? 1000 kali ya. Setengah abad. Lama banget. Lama banget. Seperti Lama biasa, gue banget. Kevin, gue sudah ditemani orang-orang luar biasa, di luar kebiasaan maksudnya. Ada brother kita, brother guard di sini. Wah, tetua kita yang paling bijaksana dan bijaksini, ya kan? Di sana sini. Ada lagi kita Laisitorus, apa kabar, brother Dion? Hai bro, apa kabar? Good. Baik. Everything's good ya. Yap, Buang air besar lancar ya. aman. Aman ya, Aman. iya yang paling penting. Oke. Aman. Dan tentu saja kita juga ditemani oleh brother kita yang paling tua di sini, yaitu brother Joel. Yeay. Sorry bercanda gue, dia paling muda. Umur 30 ya. Umur 30. Waduh, nyebut umur gue tuh enggak lah. Brother Joel hari ini akan menemani kita. Mungkin teman-teman semua pernah lihat brother Joel, dia dari Millennial Church ya, anak-anak dari perkumpulan anak-anak muda nih, asik. Jadi kita akan mendapatkan insight baru tentunya. Tapi ngomong-ngomong, berhubung saya agak bingung nih, kita ngumpul lagi setelah lama. Saya pikir udah vakum, udah nggak ada lagi nih. Ternyata masih ada. Mau ngapain coba malam ini? Ada topik Ngomong apa sih? santai aja yuk, ngomong santai. Ngomong santai boleh sih. Nggak usah yang serius-serius lah ya. Topik-topik neraka Ya, gitu apa sih? kita ngomong santai aja. Ngomongin Ya. ini aja lah. Resesi lah. Resesi ekonomi. Resesi 2023. Nggak kurang banyak yang ngebahas Om. Iya, berat sih. Jangan. Tapi kita dari kacamata rohani gimana? Apa itu? Ngomongin hobi, Vin. Hobi. Boleh juga Orang sih. Kristen kadang-kadang hobinya aneh-aneh nggak ya? Atau Aneh-aneh. banyak yang ngelarang nggak ya? Nah, itu dia tuh, itu menarik sih menurut gue. Karena ya gue nggak tahu sih. Hobi itu hobi apa dulu tuh? Biasanya kita mesti berhati-hati, bukannya kita harus memilah-milah gitu. Ada yang boleh dan tidak dong. Gitu. Sebagai orang Kristen ya. Gitu. Gimana? Kalian mungkin punya pengalaman yang nggak boleh deh kayak gimana? Yang nggak boleh deh kayak gimana? Iya, mungkin ada nggak yang punya pengalaman lagi kecil atau sampai sekarang mungkin pernah ada pengalaman apa gitu? Mungkin koleksi-koleksi yang tidak dibolehkan gitu? Wah, Ini kenapa ngarah ke sana lagi? Misalkan koleksi obat terlarang koleksi itu apa, boleh Joel? nggak sih? Hah? Emang jual koleksi apa yang nggak boleh? Enggak, Nggak boleh koleksi. jual. Nggak boleh koleksi baju waktu itu sama mama kebanyakan soalnya. Oh gitu. Boros, Bajunya soalnya baju atasan apa bawahan? Atau apa? Atasan. Oh, atasan. Karena Soalnya boros. Kebanyakan waktu itu. Oh, oke. Kalau Soalnya ada zaman yang dulu hobinya atasan juga, tapi ada juga hobinya nyuruh-nyuruh bawahan. Waduh. Cepet banget kesananya. Oke. Ini pasti hobinya pistol-pistolan. Bukan ya? Bawahannya ditembak nggak? Kok langsung ya? Itu hobinya mungkin beda lagi. Mungkin itu kalau udah tembak-menembak hobinya pistol-pistolan mungkin. Iya. Ini Tapi langsung enggak, ngomongin kita lagi itu enggak berat sih, banget berat. nih. Berat banget. Kok jadi berat? Katanya mau santai Iya. temanya. Nggak berat Ini bro, kan pakai lebih- troli bro-nya. Waduh. Troli. Waduh. Brother Kevin. Mending kita ini aja, kita Apa kasih aja? tauin hobi kita masing-masing dulu. Boleh. Menarik tuh.
Menarik ya. Nanti Gue nanti mulai yang dari troli-troli belakangan ya, yang troli-troli ya. Kalau gue hobinya ada senyum trolleys. gue Senyum. dalam lift. Senyum. Dalam lift. Senyum dalam lift ya. Kenapa harus dalam lift sih? Soalnya di Habis CCTV. melakukan, Oh, iya. bener. Kalau tanya kenapa Kok senyum, happy sudah melakukan hal happy yang ya? menyenangkan. Kok agak panas nih topiknya. Nanti dulu kali. Mungkin kita mulai dengan yang ringan-ringan, Ya. yaitu troli tanpa beban ya. Itu lebih ringan daripada troli. Oke Jo, lu dulu Jo. Hobi lu apa Jo? Gue pengen tahu juga sih. Apa? Kalau lihat dari badan lu yang sangat berisi itu, berarti hobi lu adalah tidur kan, bukan nge-gym kan lu Jo? Lu masih nge-gym nggak sih? Masih hobi aku fitness. Mungkin mau ke arah masak juga. Mungkin ya. Karena masak juga interesting sih. Apalagi pas aku lagi di masa kuliah ini kan aku masak sendiri. Nah, itu aku nyoba-nyoba resep-resep baru. Walaupun cuma nasi goreng sih. I see. Bawa dong sekali-sekali kalau kita kumpul. Iya boleh lah bro. Joel Kita hebat. bisa di branding. Joel hebat loh. Dia bisa ngegoreng kapal selam. Keren. Berat tuh kayaknya. Kapal Pempek dong. selamnya Kapal orang selam. Palembang ya. Iya, pempek. Nah. Pempek dong. Kacau. Kapal selam. Keren sih. Emang muat ya di apartemen ya? Asik. Jago-jago. Masak gitu ya. Nge-gym gitu. Sehat banget lah ini. Anak-anak muda yang lagi mencari kegiatan positif bagus sih. Di luar sana kan anak-anak muda lagi mencari tempat healing Jo soalnya. Jadi lu selangkah lebih maju lah. Benar. Gitu. Tapi Nah nggak- kalau yang lain gimana? Tantangan ya. Nah Joel, nggak ada larangan lah ya kalau fitness mah ya. Masak, fitness, ada yang larang nggak? Fitness pun pasti ada larangan dari mama. Kalau kebanyakan atau kalau misalkan aku lagi sakit gitu kan, tapi aku masih maksa gitu kan, ya. Pasti ya inilah mama kan perhatian gitu, jadi jangan gitu-gitu. Atau ngangkatnya terlalu berat gitu-gitu, suka bahaya. Jadi ya semuanya sebenarnya pasti ada peraturannya di dunia ini. Iya benar sih. Pasti ada Ya, lah ya. Jadi maksudnya kagak boleh berlebihan gitu Jo ya. Dan mesti lihat-lihat Ya. kondisi gitu ya. Bukannya nggak boleh fitness, cuma pasti di hobi kita itu ada namanya resiko, ada namanya juga ya positif-positifnya itu. Resikonya ya kalau misalkan kita berlebihan atau misalkan itu nggak cocok sama kita hobinya, ya nggak usah dilakuin atau jangan berlebihan gitu. Wah siap. Luar biasa. Baru mulai ya. Nggak candu. Lu nge-gym nggak candu, Joel? Kan katanya Nggak terlalu sih, karena udah kuliah ya kan, terus baru buka usaha juga. Widih, apa Jo? Nenek. Wih. Gelang-gelangan ya. Iya, aksesoris. Aksesoris. Keren. Baru mulai juga, jadi udah ada kesibukan lah. Jadi ya fitness buat gaya hidup sama hobi aja. Bisa lah aksesorisnya ngiklan di sini ya, biar dapet Iya, cuan. Kita boleh. kasihan tuh Kevin. Boleh dong. Ini Bikin semuanya konten, nggak dapet cuan. semuanya Selain- branding aja sih. 10 detik aja masih murah nih. 10 detik ya 3 Berapa? juta lah. Nah, iya, Buset. nanti 10 detik 3 nanti juta. tawar-menawar ke Bro Dion aja langsung. Gue bagian approval aja nanti buat. Ntar ada lah diskon. Lah, kenapa jadi jualan? Iya, tapi buat brand-brand yang mau brandnya nggak terlalu maju, boleh lah ditaruh di sini. Wah, Siapa dikatain tahu. dong. Siapa tahu Siapa nggak ada yang tahu mau nggak ada yang nonton. tahu. Iya. Ada. Bro Dion gimana bro? Lu sendiri punya ini nggak sih hobi-hobi tertentu? Nonton film horor mungkin? Atau lu cuma nonton khotbah doang?
kerjaannya. Wah, enggak bro. Kalau yang kedua tadi enggak sih. Enggak ya? Sih kalau itu enggak. Tapi gue suka dengerin khotbah tapi bukan hobi. Lu lebih Gitu. ke apa dong? Gue bingung juga ya kalau sekarang gue lagi nggak ada hobi ya. Tapi kalau dibilang suka apa zaman dulu ya gue suka. Oh gue suka nonton basket. Jadi gue install aplikasi NBA, terus gue lumayan lah pantau NBA. Terus kalau dulu gue suka bermusik gitu, bermusik cuman karena nggak ada temennya jadi nggak bisa main musik lagi, ngeband-ngebandan gitulah zaman SMA. Sama gue suka olahraga sebenarnya gitu. Menarik. Positif. Sama nih kok dia. Gitu. Nggak suka nih gue nih, hobinya positif semua. Sama ini gue mungkin biar ada setannya sedikit ya di diskusi ini, gue suka dengerin lagu metal gue salah satunya. Nggak boleh bro. Bapak Presiden lah. Aduh, aku dihakimi, tolong. Oh, Raja Batu. Lagu metal sama dengan lagu setan bro, neraka bro. Tidak, aku berasa. Jadi ya lagu surgawi kayak gimana, Vin? Keroncong. Waduh, jangan. Keroncong itu bisa menggerakkan bukan saja tangan tapi yang lain. Jangan, tidak boleh itu. Anda harus tahu betul lagu-lagu mana yang masuk ke pikiran dan kuping ini dan menjadi berkat buat sesama dong. Haleluya. Haleluya. Berat nih. Metal Gitu. ya, metal ya. Kok bisa lu demen-demen metal gitu? Kan nuansanya biasanya gotik, penuh dengan nuansa ya kesetanan lah ya. Apalagi aksi panggungnya, ya kan biasa suka brutal. Kayaknya buka baju, buka celana, mandi terus. Maksudnya emang dia mau mandi ya. Itu bener metal tuh. Itu kena mental tuh. Itu penyakit mental mungkin. Oke. Itu mental. Itu kena mental sih. Suka aja, soalnya kadang-kadang lirik-liriknya itu insightful liriknya ya. Jadi mengekspresikan keresahan-keresahan kok ya keresahannya itu relevan. Ya, bukan cocok tapi gue melihat kesamaan lah keresahan-keresahan yang disampaikan. Karena kan metal itu kan basically ungkapan amarah kan, rasa marah. Which is kan marah itu kan manusia ya. Manusiawi lah. Tuhan Yesus aja pernah marah gitu kan. Cuman nggak tahu kenapa kalau di gereja satu emosi yang ini tuh kayaknya dijauhi ya. Yang negatif. Lu bayangin Bre, kalau lu nggak boleh marah, lu pendem, tahu-tahu lu masuk lift senyum di dalam lift. Oh iya. Itu ya kan. Bawa troli nggak? Bawa troli. Itu kalau ungkapan kemarahan nggak pernah dikeluarin. Tahu-tahu. Iya. Tapi orang Kristen mah nggak gitu ya. Orang Kristen. Nggak sedikit. Iya. Nggak sedikit maksudnya. Metal tapi bukan melo total ya maksudnya ya. Tapi itu kan liriknya mengandung kesedihan, menyalurkan emosi jiwa gitu. Tapi kan lu nggak pernah balik lagunya, lu nggak tahu kalau lagunya dibalik itu mengandung arti-arti subliminal kalau kata orang-orang di luar sana tuh, yang sangat agamis seperti kita semua nih. Lu nggak pernah balik sih, bro. Itu berbahaya loh. Itu ada mengandung nuansa satanis katanya. Kalau dibalik, gue jadi nggak suka. Soalnya kalau dibalik, musiknya jadi nggak kedengeran. Gitu. Iya. Lagi gue ngapain sih dibalik-balik? Kalau dibalik tumpah ya, sop dong. Itu dia. Tapi iya ya benar ya. Lagu kasur rusak bolak-balik sama tuh. Lagu apa? Kaset rusak. Kasur rusak. Oh iya benar. Benar. Subliminal message-nya adalah kasur rusak. Sama kayak Iya ya, tapi gak usah musik ini loh. Gak usah musik metal juga, musik kayak pop gitu-gitu. Kalau dibalik kan ada arti terselubung. Nah, menurut lu gimana Jo itu? Lu pernah nggak? Pernah denger sih. Jadi
di YouTube gitu aku nge-search kayak apa reverse song gitu, terus Iya kan? artinya aneh, ya kan, kayak satan-satan gitu, terus bilangnya katanya mereka itu part of Illuminati. Nah, Illuminati, aduh, jauh emang Aduh, susah ribet. dunia ini Apa sih penuh ngedengerin lagu dengan dibalik-balik? iya benar. Emang ada playernya yang ngebalik lagu ya? Betul betul. Ada Terus Jo, lu ragu. setelah dengar itu Jo, lu jadi nggak mendengarkan lagi lagunya atau lu mendengarkan tapi nggak dibalik? Enggak. Apa Iya. elunya yang kebalik? Headphone-nya balik. masih dengerin lah, masih. Enggak sih, tapi aku udah jarang dengerin lagunya. Waktu itu maksudnya Oh, dengerin masih kalau waktu itu. Masih lah. masih ya. Hmm. Oke oke. Ya ya ya. Jadi ya ada yang bilang sih itu bisa mempengaruhi otak gitu ya. Ya as if otak kita ini dikendalikan oleh gelombang-gelombang alami ya, yang juga dari musik gitu ya. Mungkin Brogat punya pandangan lain mungkin ada yang bisa dibalik dan ternyata maknanya berbeda. Nggak tahu ya. Kalau lagu tulisan pop sih dibulak-balik sama ya. Kalau saya dulu suka koleksi sambil main kartu Pokemon di awal tahun 2000-an. Kalian Joel mungkin bukan zamannya ya. Iya, iya. Tuh ya kayak gitu. Waduh. Katanya di awal 2000 itu kalau dibakar, entahlah Dragon Ball, Pokemon tuh semua kartu-kartu kalau dibakar katanya keluar setan gitu. Jadi walaupun karakternya lucu, ada pesan-pesan yang tersembunyi katanya di dalamnya. Ya tapi sebagai apa anak muda, anak kecil main-main ya main aja gitu loh. Cuman have fun aja. Sangat berbahaya ya memang. Tapi kan kalau Itu. pesannya tersembunyi nggak ditemukan kan, kita nggak tahu pesannya apa. Iya itu sebabnya pesannya tersembunyi. Iya kenapa Anda Makanya kan. cari? Nah itu dia. Nah kalau nggak ditemukan kan kita tidak dapat pesannya kan berarti aman. Pokemon aman, Brogat. Lanjutkan. Selama tidak ditemukan gitu kan pesan tersembunyinya. Ya siapa suruh dicari? Gitu Nah kayak itu tahu dia. nggak Siapa rahasianya suruh? apa gitu. Iya, tahu nggak Nah rahasianya kan. apa? Nggak tahu. Ya iya, kan namanya Tuh, rahasia. suruh cari-cari. Iya, namanya juga rahasia ya. Betul Iya. betul. Sama kayak Betul. dengerin musik tadi, ngapain dibolak-balik? Orang namanya Benar. tersembunyi, ya nggak usah Betul, dicari. terselubung sih bener sih. Mau nanya dong, kalau ada yang hobinya badannya digambar-gambar itu gimana? Badannya digambar, Menurut lo waduh. orang gimana? Bisa Atau hilang nggak? Dor, kok diem-dieman? Dor. Nge-freeze dia. Bisa hilang nggak? Kalau bisa hilang nggak apa-apa. Tapi kalau tidak bisa hilang, Anda menodai tubuh Kristus dong. Bait Allah. Bait Allah dong yang dinodai. Apa kabar pendeta yang ditato-tato itu? Aduh. Anda bilang hamba Tuhan itu salah berarti, Bro Cap. Hati-hati loh. Dihujat bukan loh nanti salah. Anda. Begini apa loh. Coba? Tubuh Gimana? kita Coba ini klarifikasi. kan bait Allah. Jadi begini loh. Okay. Kalau Anda benar-benar paham, harusnya Anda tidak mentato-tato, ya enggak? Harusnya Anda merawat tubuh Anda dengan baik. Jadi ya saya bagaimana ya menilainya? Mungkin hanya Tuhan memang yang bisa menilai. Tapi apakah ibadah saudara diterima ya saya tidak tahu dong. Jangan salahkan saya apabila ibadah Anda tidak diterima. Loh ya udah tahu. Anda tahu tanya saya. Orang kalau tatoan biasanya dia lebih ngerawat kulitnya loh. Dikasih lotion, supaya warna tatonya itu tetap cemerlang tuh. Lebih ngerawat tubuh daripada orang yang nggak tatoan. Gue tanya deh, lo pakai skincare nggak, Bro Cap? Atau Joel? Enggak kan? Nah ya udah, berarti Anda tidak merawat kulit Anda. Ya udah, mulai besok saya tatoan dulu. Ya tidak merusak bait Allah ya, menjaga bait Allah. Menjaga bait Allah ya juga sih, benar juga sih ya. Jadi yang tatoan lebih menjaga bait Allah gitu. Karena dia sudah merusak tubuhnya dengan tato. Jadi untuk membalance-nya dia harus merawat tubuhnya. Mencari inilah. Seumur hidup mencari pembenaran diri itu, Bro. Janganlah kita. Kalau sudah terjebak itu
Masa harus di laser tato removal? Aduh, Aduh. sakit banget. Iya juga sih. Jangan sampai di laser juga. Yoi. Aduh. Iya tapi ya itu menarik sih. Tato-tatoan itu soalnya kita tahu ya itu balik lagi ya tentang merawat tubuh. Bagaimana di Alkitab juga kita tahu sering disebutkan tentang menjaga tubuh lu gimana. Ah, jadi kapan kita pasang tato bareng nih? Kalau kalau kata pendeta gua, dia pernah bilang tato nggak apa-apa asal gambarnya bagus, ya kan? Iya benar. Kalau gambarnya kayak gambar apa gitu kan sayang. Gambar setan. Istilahnya kalau bait Allah dikasih aksesori gitu kan biar makin bagus gitu loh, Bro Kev. Betul juga sih. Ya. Jadi misalkan tato lu bunga mawar gitu ya. Tapi lu tunggu 50 tahun lagi jadi bunga bangke tuh. Ada tidak tahu sih sebenarnya itu masalahnya. Sama di sini Jesus gitu. Wih. Iya, Ji. Tuh. Iya. Jadi di sini mawar, di sini akarnya. Akarnya alami. Bulu ketiak dong itu. Benar juga. Pernah dengar Ya nggak kan? kalian ada cerita tentang orang di badannya yang gede ditato? Nah, gue Gimana? Pakai tangan gunung dia. Di sini Gimana? tulisannya jagal gede banget. Terus di sini Tahu gue. kota. Jagal kota. Tapi kalau dibuka serem dong. bajunya, jagalah kebersihan kota. Ternyata pasukan oren dia pemimpin. Ya, kita Baju oranye. Ya. Baju oranye. Keren juga sebenarnya dia berjasa ya. Dia jadi simbolis ya sebenarnya itu ya. Iya. Hidupnya untuk lingkungan, gila, go green banget tuh. Iya. Mumpung lagi ganti pemimpin, tadinya kan kotor, sekarang mungkin mulai bersih-bersih. Gitu. Aduh, apanya nih? Nyerempet lagi nih. Apanya nih? Yang bersih. Nah, tadi bosnya nggak nyuruh bersih-bersih. Sekarang bosnya ganti baru, sekarang jadi lebih bersih. Bosnya bersih-bersih. Maksudnya bersihin bawahan ya. Jadi bosnya juga bisa bersihin, Par. Oh iya. Enggak, gue pikir bersihin bawahan gitu. Tembak. Bawahan harus selalu dicuci, Bro. Oh iya. Oh iya. Iya benar. Kan orang tatoan nih. Biasanya kalau orang tatoan apa? Selain tatoan, ngerokok sama minum alkohol. Rokokan, minuman, benar. Itu gimana tuh orang Kristen? Waduh. Orang Kristen kalau alkohol ya. Ini gue ngomong alkohol kan pasti orang tua kan bilang jauhi alkohol karena alkohol musuhmu gitu kan. Tapi kan Tuhan Yesus bilang kita harus mengasihi musuh kita. Iya kan? Bener. Terus gue pernah dengar juga katanya cintailah orang tua. Orang tua anggur merah. Tidak. Zaman dulu. Aduh. Bener. Perintah Tuhan juga tuh. Tuhan Yesus juga bilang kamu adalah garam dunia. Kalau kita berkumpul jadi banyak kan jadi gudang garam. Bener. Ya kan? Gak nih. Dan orang Kudus. Nah, di kota Kudus apa yang terkenal? Oh iya, Roh Kudus ya. Haleluya. Orang belum terima Roh Kudus tapi sudah terima Rokok Kudus. Haleluya. Dimuliakan. Aduh, sobat-sobat saya ini bagaimana mau masuk ke dalam kerajaan surga yang sempit itu kalau tidak bisa menahan hawa nafsu memasukkan benda-benda yang berbahaya. Tidak menjadi contoh, tidak menjadi garam, tapi menjadi gudang garam, nggak apa-apa. Dapat promosi di gudang garam nih. Tapi nggak boleh asetnya keluar. Iya, benar. Waduh, berat tuh. Kentut dong. Guys, iya. Tapi kalau konten rohani gini boleh ya iklannya gudang garam gitu? Iya, tapi kan. Waduh. Kan kita butuh buat logistik. Ya nggak sih? Iya. Tapi orang Kristen juga manusia, Bro. Iya, butuh Bro. Iya. Kita juga butuh makan. Butuh disubsidi nih kita. Nah, kalau ada misalkan pesta gitu kan biasanya ada wine gitu-gitu gimana? Nah, orang Kristen. Nah,
Yesus Why? pernah bilang sama Paulus pernah bilang sama Timotius, supaya lambungmu nggak sakit, minum anggur, katanya gitu. Oh iya bener juga. Tuhan Yesus juga mengubah air jadi anggur, coy. Anggur. Dia berarti mendukung dong. Itu Bener. ada ayatnya tuh, Bro Gert, supaya lambung nggak sakit minum anggur. Iya, ada sih, tapi dibilangnya sedikit anggur. Oh, sedikit anggur. Sedikit anggur ya. Iya. Tapi Tuhan Yesus bikinnya banyak loh pas Banyak. dia di perkawinan 6 di Kana loh. 6 gentong. 6 gentong, Bro. 6 Iya. gentong. Wah, Tapi gentong mungkin lah kita ya, sedikit-sedikit. Kan gak mungkin gak mabok kayak rame-rame gitu. Nah, gimana? Disuruh nggak boleh Gimana mabok, dong? tapi Tuhan Yesus tukang nyekokin. Gimana? Iya. Tuhan Yesus. Tapi nggak boleh mabok. Oh gitu ya. Jadi sebenarnya Iya, mabok sama nggak kayak boleh. Mabok. Boleh Oh, ngerokok, berarti- tapi asap nggak boleh keluar. Berarti Sama, kalau minum gak mabok tapi minumnya banyak kuat berarti nggak apa-apa gitu. Selama pulang jalan Ada yang mau jawab? Sorry. dites polisi lolos nggak apa-apa, bro. Iya berarti nggak Selama apa-apa ya. gitu ya, ya nggak apa-apa sih. Selama lu tidak melukai orang, Iya. misalkan Selama hafal ngebunuh. Pancasila. Iya. Oh iya bener juga. Selama Pancasila. Apa Ya. Pancasila? Bener. Bener juga nih, guys. BTW tapi ini kita diundang podcast tadi sama Bro Dion, gue diundang. Ini nggak ada yang mau dibunuh kan di antara kita. Sorry nih, Wah. gue makanya tadi Saya nggak pakai Bro sarung Dion. tangan. Aduh, Ya, dilihat aja yang senyumnya paling manis siapa. Itu iya. nanti paling jadi tersangka ya. Bro Joel nih kayaknya nih. Iya, udah siap tuh. Di belakang tuh kan ada case gitar tuh. Nah, itu isinya bukan gitar. Coba deh Tadi gue buka. lihat masih gerak sih emang Biola. case gitarnya. Isinya apa itu? Anggur merah. Anggur merah. Ya nggak apa-apa. Wah, Gua sebentar rasa lagi bukan emang. gitar tuh isinya tuh. Gitar. Mau dibuktikan? Boleh, coba sih deh, coba. Nggak usah. Ntar kita malah pujian penyembahan kita malah jadi hadirat Tuhan, bro. Bentar ya. Juga. Waduh. Oh iya, siap. Siap lagi ini Waduh. petik Propsnya buah ya. Propsnya rubuh, propsnya. Prosedur. Mohon maaf, saya pikir Anda lagi manen ini, manen Iya. buah. Anggur. Tapi Manen anggur, kejadian yang senyum-senyum di lift itu bikin trust issue nggak sih sama pendeta-pendeta? Keceplosan gue. Duh, apa hubungannya, bro? Emang ada hubungan dengan kekristenan? Dia kan senyum doang. Senyum doang. Tapi Senyum kan nggak Oh, dosa. Nggak dosa. tadi tatonya jagal kotan. Jagal kok. Mungkin yang dibuang sampah, Bro Dion. Oh gitu. Sampah Ya mungkin ya. Sampah Sampah masyarakat iya. ya. Sampah masyarakat. Ya, tapi kan sebagai orang Kristen sebenarnya dia menunjukkan bahwa kita harus penuh kasih dan senyum kepada siapapun. Iya nggak sih? Kayaknya nggak ada Nggak, ayatnya ya. deh senyum-senyum. Nggak ada ya. Iya sih, nggak ada ya. Nah, itu ayatnya di Kevin 3 ayat 16. Trust Lu issues tuh ya. kan? Gua udah bilang. Waduh. Jatuh. Ada Bogar. nggak terima. Iya. Propsnya jatuh. Ada yang Ini nembak, ada bro. intervensi dari iblis Ada nih kalau nembak. begini nih. Ada yang nembak. Ada 6 lubang di belakang tembok. Wah gila. Tapi itu menarik sih ngomongin trust issues gitu ya. I mean, apakah apalagi kita hubungin dengan hobi? Adakah orang yang hobinya adalah membunuh gitu? Itu ada aja sih, tapi itu sakit sih kok. Ada aja. Nah, itu men. Itu menurut gua kok bisa ya? Ya kalau kok bisa kita pakai pikiran orang waras ya pasti ngomongnya kok bisa. Cuman yang jadi masalah kalau dia itu sudah jadi pendeta kan harusnya sudah terekspos dengan ayat-ayat lah. Ayat-ayat ya. Kenapa ya bisa kayak gitu? Ayat-ayat cinta, asik. Ya pokoknya Iya. gitu lah ya. Pasti mungkin dia juga memimpin doa pelepasan kali. Betul.
doa pelepasan, doa Mereka penguburan, pencabut mungkin. nyawa. Doa puasa gitu kan, doa urapan, mungkin dia Betul, udah betul, altar call. Cuman betul. kenapa ya? Gitu. Mungkin nggak sih Apakah waktu menengking setan ada yang keluar dari orang lain masuk ke dia gitu? Begitu ya mungkin. Oh, tidak mungkin dong, kan dia sudah ada Roh Kudus. Kecuali Nah. dia pakai roh kuda atau rokok kudus. Roh kuda. Gimana itu? Gimana sih? Jadi sebagai orang Kristen dan pendeta begitu ya. Apakah mungkin pendeta itu kurang dipendetakan begitu? Pendeta. Iya. Kan harusnya pendeta itu kan manusia super kan? Bener nggak? I mean, ya you know, Pendeta juga manusia, bro. Ya, gitu ya. tapi dari sini kita belajar bahwa tidak tidak baik lah. Jangan kita mengkultuskan manusia, bahwa jangan punya pikiran seorang manusia itu walaupun dia judulnya hamba Tuhan, dan ini kebetulan bukan hanya terjadi di kita saja, di teman-teman saudara-saudara kita yang lain juga sama. Pemimpin agama melecehkan murid-muridnya, memperkosa dan sebagainya, ya. Yang namanya manusia yang selama badannya masih daging, itu dia tidak lepas dari kemungkinan Hilaf. untuk berbuat dosa. Hilaf. Berbuat dosa. Nah, Cuman karena kebetulan dia dalam tanda kutip aktif di gereja, mimpin, bahkan naik mimbar, ya memang sangat disayangkan. Sangat disayangkan. Tapi itu sekali lagi membuktikan tidak ada manusia yang bisa luput dari dosa gitu. Terus berharapnya sama Tuhan aja. Manusia bisa Tapi- mengecewakan. Ya. Tapi yang berkontribusi sampai dia seperti itu kan katanya ada yang dari masa kecilnya kan di abuse Iya, orang juga tuanya. gitu. Tapi kan kayaknya kalau dia nggak jadi pendeta mungkin dia nggak akan melakukan itu deh, bro. Karena Kenapa kalau tuh? lo jadi pendeta, kalau jadi pendeta kan lo diharapkan untuk tampil baik-baik saja. Ditanya apa kabar, kepala pusing pasti luar biasa, puji Luar Tuhan, biasa, gitu. pusingnya luar biasa. Nah, gitu-gitu kan. Nah, segala sesuatu Iya. yang dipendam, terus kan lama-lama jadi bom waktu nggak sih? Iya, Kan iya. bom waktunya jadi mainnya jadi jahat gitu. Siapa yang membuat dia seperti itu? Apa jangan-jangan jemaat ya? Karena kan jemaat selalu menuntut pendetanya untuk tampil sempurna. Ya kan? Kan jemaat Pendetanya kurang melihat senyum. kepada pendeta. Bagi-bagi salah ya, Iya. bro. Nah, itu. Jadi Oh, pendetanya kurang senyum, jadi dia senyum terus sekarang di senyum. CCTV. Nah, ya. Pendeta khotbah pakai celana jeans bolong-bolong jadi bahan ini, Pakai bahan anting dikit, obrolan, pakai anting atau dikit, tato. diomongin gitu kan. Hmm. Akhirnya pendetanya harus pakai jas nih tiap kali dia khotbah. Tapi dia nggak nyaman sebenarnya pakai jas karena jiwanya dia sebenarnya anak itu kasual. Kasual tapi ya. dulu, Kasual. akhirnya jadi lingkaran setan, harus memuaskan jemaat kan, bukan memuaskan Tuhan kan. Biar memuaskan jemaat, gue pakai ini lama-lama terpendam, lama-lama meledak. Iya. Kita ngomong apa Biasa. sih ini? Tiba-tiba Iya kesini. benar-benar. Make sense sih. Jadi kayak sebenarnya formalnya dia harus pakai jas, padahal jiwanya dia pengennya pakai tank top gitu. Kan dia Asik. cowok. Nggak dulu ya. Oke. Skip. Oke. Iya. Maksudnya berarti ekspektasi sih kalau gue nangkap ya. Seringkali Iya. di gereja kita sebagai warga Kristen ini kan sangat terkenal holy ya. Bukan saja di kalangan orang luar, tapi tentunya juga untuk orang-orang kalangan sendiri yang merasa kita harus menunjukkan sisi terbaik. Kan Tuhan Yesus sudah mati buat Anda. Jadi Anda sudah seharusnya hidup berkelimpahan dong. Jangan sampai Anda terlihat jelek. Kamu Gimana? kenapa tangannya goyang-goyang melulu? Iya, ini lagi latihan nari. Jadi ekspektasi itu yang mungkin jadi membuat orang penuh dengan topeng begitu ya. Termasuk juga pendeta ya, dia harus ya of course ya. Ini
ini I think semua pemimpin juga gitu ya, punya beban yang sama, tapi apalagi pemimpin agama gitu, harus terlihat sempurna dong Anda. Itu jadi beban gitu ya. Karena Sebut Gue sama ya. malah iya, gue malah kalau sekarang gue ngelihat sama para pendeta tuh gue lebih empati sih, karena gue tak yakin beban mereka berat banget. Nggak semua jemaat cukup dewasa untuk tidak mengkultuskan pendeta gitu kan. Mereka masih pendeta sentrik bukan Tuhan sentrik. Meskipun Waduh. pendetanya udah bener-bener ngarahin ke Tuhan gitu ya. Tapi kan namanya manusia-manusia jemaat-jemaat ini loh. Mm-mm. Gue juga jemaat ya. Gue kan gak ada pelayanan di gereja. Iya ya, Termasuk gue maksudnya. Gue betul selalu betul. berusaha untuk berempati karena jadi pendeta tuh. Lu bayangin men, Pressure-nya. ngapain capek-capek ngurusin orang banyak kan? Ngurusin diri sendiri aja udah susah. Ini Ngurusin jemaat. Benar-benar. Iya, kita tuh mesti empati gitu. Kita harusnya lebih sayang, lebih dukung lah. Capek-capek lah nyiapin bahan capek. khotbah gitu kan. Capek loh nyiapin bahan khotbah itu pasti. Ribet Betul. lah urusannya. Benar-benar. Betul. Walaupun di luar sana banyak yang berpikir, kerjaannya pastor kan cuma seminggu sekali khotbah doang. Masa seminggu sekali yang nggak bisa? Gitu. Memang kita udah paling bener lah. Yang salah itu yang di penjara. Iya. Eta juga salah deh. Iya. Jo, lu Bahkan sendiri gimana bukan- Jo? Iya, setuju sih. Pendeta tuh pressure gede gitu. Kayak influencer juga nggak usah jauh-jauh deh. Kasus yang baru-baru gitu. Kayak kalau misalkan kita bukan influencer, kita tuh istilahnya kayak ya udah kita tuh nggak perlu tampil baik gitu. Kayak cowok kan zaman sekarang selingkuh udah biasa ya, ya nggak sih? Masa sih? Waduh, seru nih. Iya. Seru nih topiknya nih. Episode selanjutnya. Ya, bahasa Arab selingkuh. Oh. Iya, jadi ya istilahnya Iya, kalau kita jadi influencer itu masalah kecil, bukan masalah kecil sih. Maksudnya masalah kecil menurut dunia ataupun memang beneran masalah kecil itu ya semuanya digede-gedein. Terus ya itulah privasinya tuh nggak aman kalau influencer itu. Iya. Iya. Karena influence-nya ya. Dosa yang sama, tapi karena dia di posisi yang tinggi, Dilihat jadinya orang. kelihatannya besar gitu. Iya. So, mungkin juga karena ini nggak sih ekspektasi orang balik lagi. Well, pendeta ekspektasinya banyak datang dari jemaat, while influencer Iya. datangnya dari ya fansnya. Karena mereka udah terlalu taruh burden ekspektasi yang tinggi, membayangkan hal-hal yang baik terjadi sehingga mereka berpikir ini orang adalah sosok yang perfect. Kan panutan gue look into you, look up into you gitu. Jadi waktu something bad happen, lu nggak bisa terima. Bahkan kalau influencernya salah bahasa Inggris doang, dirasa tidak mewakili ke idolannya gitu, karena Anda harusnya jago bahasa Inggris, atau salah nyebut sedikit aja berabe netizen Indonesia memang. Iya. Ini perlu dipikirin nih Bro Dion. Jangan sampai kalau nanti kita terkenal, kita salah ngomong, kita jadi susah loh Bro Dion. Jangan terlalu terkenal lah kita. Iya, kayak sekarang Iyalah. aja lah ya. Iya. Sekarang yang nonton 10, 15. Itu juga kita nonton 5 kali. Iya, kita punya berapa akun YouTube, akun Gmail. Iya. Saya nih. Tapi kadang-kadang pendetanya juga sih yang ngadi-ngadi sih kelakuannya. Jadi nggak cuma ini Pendeta biar nggak bisa imbang salah nih. dong. Yang terakhir tuh oknum. Oke. Masa dia ini kasih voice note ke bapaknya korban yang kemarin itu, yang tembak-tembakan itu. Wah. Ngaku-ngaku dengar suara Tuhan. Men, ini nih korban loh bapaknya korban, dan nggak ada bukti yang otentik. Dia ngaku-ngaku dari Tuhan lah, apalah, dia memastikan bahwa anak yang which is si korban yang sudah meninggal ini yang melakukan pelecehan lah. Oh, buktinya kagak ada. Terus dia kirim-kirim kayak gitu, kayak kita nggak punya empati ya. Ngadi-ngadi Tapi sih. Anda harus bisa membedakan dong. Ini kan hamba Tuhan yang telah ditunjuk Tuhan. Suara yang dia dengarkan pasti belum tentu benar dong. Ya kan?
Mungkin opini pribadi. Tolong aja kasih bunyi Anda quiet. gimana? Ngadi-ngadi sih. Susah. Demi konten, bro. Demi Enggak lah, konten. tapi saya yakin banyak jemaat juga yang setuju dengan pendeta tersebut. Karena ya itu kan dia yang sudah lama loh. Dia bukan pendeta kemarin sore loh, anak muda. Karena jangan sembarangan kalau bicara. Yang dia bicarakan itu pasti apa? Ya pasti yang dia bicarakan, iya kan? Iya, sampai situ aja lah. Jadi berbahaya ya bro. Di satu sisi ada yang jadi salah tafsir atau ya terlihat buruknya karena dia melakukan sesuatu yang dalam norma kita jahat gitu. Tapi ada satu lagi yang memanfaatkan statusnya. Mungkin gitu nggak sih? Banyak sih, bukan cuman satu oknum, tapi banyak oknum yang memanfaatkan level posisi dalam kepemimpinan, ya, terutama dalam agama apapun juga untuk ya memberikan pengaruh-pengaruh sesuai dengan ya saya tidak tahu benar-benar suara Tuhan atau suara burhan gitu. Tiba-tiba enggak beda dong. Burhan tuh maksudnya. Ya itu gimana tuh? Bahaya juga ya. Bahaya, makanya pendeta itu harusnya dibiarkanlah jadi manusia lah, kasihan loh. Gue malah kalau pendeta gue lagi cekcok sama istrinya yang juga pendeta tuh, menurut gue ya itu gambaran manusia sih. Gue malah merasa oh ya ini waras nih orang nih. Kalau tampak suci terus, bahkan kadang ada dia sakit ya, sama gembala sidangnya nggak dibolehin nongol karena dia lagi sakit. Karena apa kata dunia seorang pendeta bisa sakit? Dunia ya bisa sakit. Padahal gembalanya ada bikin juga acara kesembuhan gitu. Nah, gimana kalau kayak gitu? Waduh. Biasa KKR kesembuhan tiba-tiba dianya kesakitan. Iya. Ya, dia harus ikut KKR yang lain berarti. Karena lewat KKR lah dia dapat mengalami breakthrough. Iya sih, benar juga ngomongin tentang pendeta yang ya gue berapa kali pernah dengar juga gitu oknum pendeta yang sangat menjaga banget hubungan keharmonisan dalam rumah tangga. Tapi banyak selentingan beredar. Kita kayak bergosip ya ini. Tapi ya gitulah, banyak selentingan beredar ya sudah tidak utuh. Gitu ya. Ini ngomongin hobi kegosip ya, Pin? Betul, hobi saya ngegosip. Ketahuan kan? Aduh, ya oke lah, nggak usah pendeta lah. Kalau pendeta kan memang ini dia susah lah kita ngomongnya pendeta. Kita kan tidak berkapasitas itu. Gimana Jo? Ngomong nih kan kok bilang tadi hobi kok ngegosip. Nah, orang Kristen boleh nggak ngegosip? Begini, ngegosip tidak boleh. Tapi kalau kita membicarakan sesuatu yang sesuai dengan suara Tuhan, tuntunan Roh Kudus, kenapa tidak? Anda bisa membeda-bedakan roh dengan roh. Jangan asal tuduh, Doel. Kenapa? Jangan asal tuduh. Saya rasa ini Bro Joel bukan suka fitness nih, tapi Anda suka fitnah ya. Nah ini beda dikit, tapi kita tidak boleh menghakimi. Tapi Anda hati-hati. Fitness lebih kejam daripada membunuh katanya. Iya itu. Kalau barbelnya dilempar. Nah, makan tuh barbel. Ya oke lah, tapi itu lika-liku kalau pendeta gitu ya. Tapi ya udahlah kalau pendeta memang serba sulit gitu. Kita nggak usah ngomongin pendeta lah, kita ngomongin atasan dan bawahan aja, kayaknya lebih enak, ya kan. Hobi itu kita ngomongin hobi-hobi inilah baju kan, atasan dan bawahan kan baju. Jadi kesimpulannya boleh nggak hobi-hobi yang menurut dunia banyak orang Kristen dilarang? Nah itu gimana tuh? Bro Dion mungkin punya insight nggak? Nggak ada. Terima kasih untuk waktu dan kesempatannya. Daripada salah ngomong gua. Sebagai Kristen kita kan harus memilah-milah hobi gitu ya. Menurut lu gimana Jo?
Apa tuh? Hobi. Lu Hobi aku apa? Oh, masak sama nge-gym. enggak, bukan cuma hobi lu lah, tapi hobi-hobi di luar sana ya. Termasuk merokok, minum, tato. Gimana, Jo? Dengan kekristenan kita ini, karena gue lihat banyak nih orang-orang Kristen yang Boleh, hobi-hobinya ini maksudnya boleh terlarang lah. enggak? Iya dong, gimana bro? Enggak. Aduh, sebenarnya gimana ya bilangnya? Kalau menurut aku sih ya bukan bukan boleh atau enggak sih ya. Hmm. Tapi eh, fokus kita terutama tuh di siapa gitu, bukan di apa gitu loh. Jadi kalau menurut aku sih nggak ada boleh atau enggak sih, nggak ada jawabannya sebenarnya sih. Kalau orang nanya ke aku, terus gimana lu caranya biar gak ke hobi yang aneh-aneh bla bla bla, ya aku bilangnya selalu ngeliat ke dia aja, fokus ke Tuhan aja, Tuhan Yesus. Oh Tuhan. Oh Tuhan, gue Bukan pikir dia, dia ini siapa? bukan bukan dia siapa. Fokus ke Tuhan, Tuhan kita. Jadi ya Ush, menarik. nggak perlu difokusin gitu loh, apa istilahnya nggak perlu terlalu difokusin masalah kita gitu. Yang perlu kita fokus ya cuma ke Tuhan Yesus doang gitu. Itu kalau menurut aku sih. Dalam. Oke. Dalam sekali ya. Ogat apa? Gitu. Kogat sampai geleng-geleng dia. Dalam banget Dalam. lautan. Kogat gimana Kogat? Nah, Ya, Brogat Kalau gimana? saya ya, boleh enggaknya kan biasanya dari pandangan manusia ya, manusia yang kasih standar. Kayak katakanlah gini, saya berandai-andai bermisal-misal nih. Saya doyan makan pecel lele misalnya ya. Saya hobi makan pecel lele sama pete. Terus saya ketemu orang-orang yang kumpulan orang-orang yang sangat mentaati hukum Taurat. Bahkan dia padahal dia orang Kristen bukan orang Yahudi. Dia nggak mau makan makanan apa ikan yang tidak bersisik, ya. Jadi waktu saya makan lele, dia itu ngeliatin saya dengan sepet gitu misalnya. Dia karena saya tahu dia nggak makan lele gitu loh. Dan saya makan lele di depan dia gitu. Atau orang nggak suka makan pete dan saya makan bareng sama mereka. Saya yang makan pete, dia yang kena baunya, misalnya kayak begitu. Jadi intinya menurut orang lain mungkin saya normal-normal saja makan pecel lele pete itu enak gitu kan orang bisa mengerti tapi buat beberapa orang itu menjadi batu sandungan lah istilahnya kalau buat saya juga diajarkan di firman Tuhan jadi saya nggak mau kalah sama Joel jadi saya bawa ayat ya di Roma bilang begini saya bacain aja ya terimalah orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatnya. Jadi nggak perlu didebatin. Kalau dia bilang nggak boleh itu ya. Kalau yang seorang yakin bahwa ia boleh makan segala jenis makanan, tetapi orang yang lemah imannya hanya makan sayur-sayuran saja. Siapa yang makan janganlah menghina orang yang tidak makan, dan siapa yang tidak makan janganlah menghakimi orang yang makan. Sebab Allah telah menerima orang itu. Ini ayatnya terus dipanjangin. Intinya di Roma 14 ini bilang, kita jangan menghakimi saudara kita. Terlepas apapun yang dia lakukan ya dalam hal kepribadian yang maksud saya nangkapnya begitu ya kalau Dion doyannya musik metal selama dia ngedengerin sendiri dengan nyaman nggak pakai speaker di depan rumah saya nggak ngobrol nggak masalah buat saya selama kamu enjoy nggak ganggu saya kalau Joel demen fitness setiap hari bangun selama dia demen sambil joget-joget misalnya selama nggak lewat di depan muka saya terus which is misalnya saya nggak suka dengan kebisingan atau dan sebagainya buat saya nggak masalah gitu tato kalau orang seneng ditato dan dia nyaman dengan tatonya dan dia percaya diri dan bagus dan memang tatonya bagus ya nggak masalah buat saya. Nggak masalah betul-betul nggak masalah kembali lagi karena ada hal-hal yang orang lain lihat terhadap diri saya. Mungkin orang-orang lain juga banyak komplainnya, gitu. Saya seperti Kevin gini, walaupun sempurna, tetap aja ada yang lihat Kevin ada aja dikomentarin, gitu, Vin. Nggak ada Kalau saya sih bro, gitu aja sih. Bro Kev itu tanpa cacat dan celah, suci kudus. Iya, pasti. Suci tanpa kudis. celah. Nah, Tanpa celah. Nah ya. Tahu aja, untung kelihatan atas doang.
Saya Iya. tanpa bawahan karena saya atasan doang. Menarik sih, Bro Dion, lu punya view juga nggak tentang ini? Hobi ya, Tentang iya sama. hobi ini. Sama sih bro, soalnya kan kalau dia kan selalu prinsipnya selama lo nggak bikin rugi orang lain dan menyakiti orang lain nggak masalah gitu kan. Hmm. Ya udah kerjakan aja. Cuman memang hobi yang nggak semua hobi itu positif ya. Jadi kita mesti pilah-pilah, nggak harus nungguin itu dosa apa enggak sih. Misalkan Ya, betul. kalau lo nge-gym, gym kan positif ya. Tapi kalau lo tiap hari misalkan lo udah married, lo punya anak, tiap hari lo nge-gym nggak pernah ngobrol sama anak lo ya, yang positif jadi negatif. Gitu aja. Even kayak katakanlah apa ya, apa hobi-hobi yang punya stigma negatif, misalkan kayak alkohol gitu ya. Ya kalau lo Ganja tiap gitu. hari lo minum satu botol, terus lo nggak bisa kerja besoknya, terus akhirnya dipecat, terus lo nggak bisa ngasih makan ke istri anak lo ya negatif gitu kan. Jadi semuanya itu in moderation. Moderation itu apa ya? Harus dilakukan dalam kecukupan lah ya, nggak berlebihan. Iya. Itu sih. Iya. Segala sesuatunya. Setuju, bro. Setuju. Itu Pak. Setuju sih gue. Dan sedelapan juga gitu. Berhubung udah jam 8-an nih. Ya, gua ingat juga tuh ada ayat yang kalau nggak salah Paulus pernah bilang lah ya, intinya semua hal tuh halal tuh. Boleh-boleh aja sih bagiku. Tapi tidak semuanya berguna gitu. Iya. Terus dia kayak apa? Dia kayak emphasize juga, which is menurut gua bagus juga, kayak intinya gua nggak membiarkan diri gua diperhamba sih. Ya, tadi mungkin jadi ngomongnya tentang in anything you do yang terlepas dari norma yang berlaku, apakah itu itu positif kalau olahraga, tapi kalau rokok dan minum itu tidak. Tapi terlepas dari itu semua, kalau ya tadi kayak Bro Dion juga bilang, hal positif pun kalau lu diperhamba dengan itu mungkin it's ya lu jadi terikat juga, so nggak berguna buat lu, nggak berguna buat orang juga gitu ya. So kenapa lu lakuin itu gitu ya, mungkin lebih ke situ kali ya, which is I think sebenarnya ya menjadi Kristen ini sebenarnya lu bisa melakukan dengan penuh enjoyment lah ya, dengan penuh senyum, walaupun tidak selalu ke CCTV dan membawa troli begitu kan. Nah, ya kan. Makanya kalian yang belum jadi Kristen jadi Kristen. Karena di sini semuanya halal. Boleh. Siapa bilang ganja tidak boleh? Ngeganja boleh. Tapi kalau digerebek BNN, ya jangan salahin kita dong, ya nggak sih? Iya. Waduh, kenapa jadi acara kristenisasi gini ya? Iya. Senyum-senyumnya udah mulai panik nih. Senyum-senyum panik semua nih. Aduh. Nggak dibunuh tapi dipenjara nih kita nih. Bukan saya ya yang bicara mengenai narkoba ya. Saya tadi bicaranya mengenai kekristenan. Yang nulis ini disebut namanya. Tadi saya bilang markobar tadi, kalau nggak jelas ya. Markobar tuh martabak. Narkoba bukan bro. Oke. Aman bro, kita semua masih sober ya. Oke. Aman. Oke. Ini menarik sih. I mean kita udah ngelantur kemana-mana, tapi gua rasa sih ada insight sih hari ini yang gue dapetin. Ya gue nggak tahu gimana teman-teman yang menonton. Semoga kalian mendapatkan sesuatu. Tapi setidaknya dari pembicaraan kita, ya kita semua sih di sini cukup nyaman dengan status kekristenan kita tanpa suatu tekanan tertentu. Tapi bukan berarti kita bebas melakukan segalanya, karena ya kalau Anda digerebek BNN bagaimana gitu ya kan, atau kalau Anda digerebek sama istri gitu kan, iya benar, atau kalau kalian dihujat karena ada CCTV, ya jangan salahkan kita gitu. Aturan di dunia masih ada ya. Bahkan aparat keamanan pun punya aparat keamanannya juga yang disebut dengan Kadif Propam kan. Iya, bener dong. Jadi selalu ada polisi di atas polisi. Polisi di atas polisi dong. Benar.
Tapi kalau saya disuruh yang aneh-aneh, saya gimana nolaknya Pak? Dia kan atasan saya. Iya. Wah, ya sudah ya. Wow. Selesai ya. Ya udah. Ditutup Udah. ya. Oke, Udah. cukup sudah. Kita semua, terima kasih jemaat rebahan kita. Sampai jumpa dan selamat malam. 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 Bye.